ini tampilan aplikasi ya. Jadi tampilannya ini landscape ya, memanjang seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian screen untuk biodata terlebih dahulu. Kita klik si buttonnya ini, menu atau button dari screen biodata ya. Ini bisa di scroll ya, tinggal kita tarik aja ke atas, bisa ke atas ke bawah. Ini untuk biodata. Kemudian kita ke menu utama, ini tombolnya. Ini akan kembali lagi ke menu utama aplikasi Idola ya. Selanjutnya saya akan membuka bagian screen untuk foto. Nah, ini juga sama, ini ada daftar buku-bukunya ya. Ini bisa juga kita scroll ke atas ke bawah. Oke, kita kembali lagi ke menu utama ya. Yang terakhir ke screen video atau ke YouTube ya. Nah, ini bisa suaranya diaktifkan. Massive. You see, it's not just money. We have to step back and look at the bigger picture. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel AI Tutorial. Nah, di sini saya akan membuat aplikasi Idola ya. Jadi saya akan membuat aplikasi tentang idola saya ya. Di situ ada beberapa screen ya. Jadi tidak hanya menggunakan satu screen, tapi di sini saya akan membuat minimal 3 screen. Di situ ada screen menu utama, kemudian ada screen untuk biodata idola yang akan saya buat. Selanjutnya ada screen yang terdapat gambar-gambar atau foto-foto dari idola. Selanjutnya yang terakhir ada screen video, yaitu screen video ini itu akan tersambung ke YouTube ya. Di dalam screen itu langsung connect atau langsung tertuju ke YouTube si idola tersebut. Oke, pertama-tama kita harus menyiapkan. Di sini saya menyiapkan bahan-bahannya. Ada profilnya, kemudian ada di sini ada gambar-gambarnya yang akan saya cantumkan di screen gambar. Selanjutnya di sini ada gambar atau icon untuk si tombol ya. Di sini ada biodata, foto, dan juga ada video. Nah, ini juga ada biografinya untuk biodatanya ya dari si idola. Di sini saya mengambil Robert Kiyosaki ya. Ini dia adalah seorang motivator. Ya, di sini pertama-tama kita harus mencari biografi tentang si idola tersebut ya. Di sini saya contohkan Robert Kiyosaki. Kita bisa menggunakan Notepad. Jadi tinggal kita masukkan Notepad. Nah, ini menggunakan Notepad untuk membuat atau mencari dari biografi idola tersebut ya. Jadi nanti kita susun di sini dulu. Kita browsing terlebih dahulu tentang idola kita. Ini saya contohkan, saya sudah mencarinya. Jadi ini yang akan kita cantumkan di bagian biografi. Ya, kan bisa dirapikan terlebih dahulu ya. Jadi jangan terlalu panjang ke samping. Ini cukup di enter saja. Misalkan ini bagian yang ada titiknya. Nah, di sini misalkan bagian ini di enter saja supaya terlihat rapi ya. Oke, ini yang akan saya gunakan untuk di bagian biodata Robert Kiyosaki ya. Ya, nanti untuk link ini saya akan cantumkan di deskripsi. Oke, kita tutup terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke web app inventor ya. Jangan lupa login terlebih dahulu ya. Jadi ini webnya ai2.appinventor.mit.edu. Jadi nanti login email. Selanjutnya kita buat project baru. Di sini saya namakan
aplikasi idola, kemudian ini default saja, oke. Viewernya, kemudian ini komponen dan juga propertiesnya ya. Di sini ada bagian menu-menunya yang bisa digunakan. Oke, untuk tampilan aplikasi idola ini saya akan membuatnya tampilannya menjadi landscape ya, jadi tidak potret seperti ini. Bagaimana caranya? Kita bisa masuk ke screen, kemudian kita pilih bagian screen orientation. Di sini kita rubah menjadi landscape ya. Jadi tampilannya saya akan menggunakan tampilan landscape seperti ini. Pertama-tama saya akan mengganti namanya di sini. Untuk screen 1 ini saya ganti menjadi menu utama. Nah, ini bisa ke properties, kemudian screen 1 ini titelnya diganti menu utama. Oke, klik sembarang ya, udah. Jadi seperti ini kita rubah backgroundnya. Saya ingin menggunakan background warna biru muda ya. Nah, ini untuk backgroundnya. Selanjutnya diatur juga untuk posisi komponen-komponen yang akan ada di dalam screen 1 ini atau menu utama ya. Saya akan atur supaya posisinya ada di tengah, kemudian di atas. Untuk pengaturan screen sudah cukup seperti ini. Oke, saya akan menambahkan sebuah label terlebih dahulu. Ini untuk judulnya ya. Judulnya akan saya ganti menjadi, oke, di sini saya butuh tulisannya diperbesar. Nah, di sini ada di font size jadi 20. Kemudian saya ingin tulisannya bold. Nah, ini untuk desainnya disesuaikan ya semenarik mungkin. Kemudian saya ingin menggunakan background hijau. Nah, ini backgroundnya cuman sedikit, saya ingin panjang background hijaunya ini. Jadi saya butuh di sini untuk mengganti bagian width menjadi fill parent, jadi supaya panjang ya. Nah, panjang seperti ini. Kemudian posisinya tulisannya di tengah ya. Posisinya berarti di tengah. Selanjutnya warna text colornya saya ubah menjadi warna merah. Oke, selanjutnya kita butuhkan itu tombol-tombol menu ke screen nantinya. Jadi ada tombol biodata, tombol foto, dan juga video. Supaya lebih rapi kita membutuhkan horizontal arrangement ya, supaya lebih rapi. Jadi kita butuh untuk 3 tombol, kita membutuhkan di layout itu horizontal arrangementnya 3 buah. 1, 2, kita 2 dulu. Di sini kita atur horizontal arrangementnya. Sini ini supaya posisinya yang berada di dalam horizontal arrangementnya ini menjadi di tengah. Kemudian si ukuran headnya saya akan masukkan 25 saja, 25%. Nah, ini sudah seperti ini. Kita masukkan lagi yang ini sama, ini diatur jadi center semua. Kemudian untuk height-nya kita masukkan 25%. Nah, ini sudah sama. Ini kita width-nya kita fill parent ya supaya panjang. Ini juga width-nya fill parent. Selanjutnya kita butuh tadi 3 horizontal arrangement, kita ambil lagi 1. Di sini tinggal kita atur tadi menjadi center. Kemudian height-nya 25 dan width-nya fill parent. Oke.
Di sini sudah jadi 3 horizontal arrangement. Selanjutnya kita tinggal diisi dengan button dan label ya. Kita butuh di user interface, kita butuh 3 button dan juga 3 label. Di sini buttonnya saya akan masukkan dan juga label. Kemudian di horizontal arrangement yang kedua, label. Satu lagi, ya di sini untuk button sendiri saya akan rubah namanya supaya tidak pusing nanti. Di sini ini untuk tombol button biodata, kita bisa klik tombol buttonnya kemudian rename, kita ganti biodata ya, button biodata. Ini sudah berganti nama. Kemudian yang kedua ini button foto. Kemudian yang ketiga ini button video, rename. Tinggal kita ganti tulisan dari labelnya juga. Di sini saya tulisannya biodata ya. Kita ganti biodata di sini. Oke, kita ingin tulisannya tebal, ukurannya kita ganti menjadi 16 supaya lebih besar. Kemudian font tipe space-nya itu menjadi monospace. Untuk 2 label selanjutnya juga sama ya, kita ganti, kita samakan tebal, kemudian ukurannya 16, fontnya monospace, tulisannya kita masukkan. Karena saya untuk menu ini itu nanti terdapat di skinnya itu foto-foto buku, jadi saya masukkan di sini foto buku. Yang ketiga di sini ini juga sama, tulisan tebal, ukurannya 16, monospace. Ini tulisannya oke, kita tinggal menambahkan gambar pada button-buttonnya. Kita klik buttonnya dan kita ambil foto-foto dari menu ini ya, biodata, foto dan juga video ini yang sudah kita download. Ya, gimana caranya? Kita klik buttonnya, kita boleh di sini juga sama saja, pilih image, pilih upload, pilih choose file. Ya, ini masukkan gambar yang bagian menu biodata. Kalau sudah oke. Ya, nah ini terlalu besar, bisa kita kecilkan di bagian properties ya. Di sini ada tulisan text for button 1, ini bisa dihapus dulu. Bagian teksnya kita hapus, sudah hilang. Kemudian bagian height-nya saya ingin ukurannya sini 20% saja. Kemudian width-nya itu 15%. Ya tinggal dikira-kira saja ya, supaya pas gitu, disesuaikan saja supaya lebih bagus dilihatnya. Kemudian yang tombol kedua juga sama, kita upload terlebih dahulu filenya. Yang bagian yang foto, open, oke. Ya ini terlalu besar, ada tulisannya, kita hapus terlebih dahulu. Dihapus. Kemudian ini width-nya 20, disamakan saja. Width-nya 15%. Ya,
ini sudah terlihat lebih rapi ya. Tombol ketiga, button video, kita masukkan logo videonya. Nah, ini ada tulisannya ya, kita hapus. Height-nya 20, width-nya 15. Tinggal disesuaikan saja ya. Nah, saya tampilan menu utamanya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat screen baru. Jadi di sini nanti ketika diklik biodata itu akan langsung masuk ke tampilan screen biodata seperti itu. Untuk foto juga sama, video juga sama ya. Bagaimana cara untuk menambah screen baru? Ya, di sini ada screen 1, kemudian kita bisa menambahkan add screen. Di sini saya akan menambahkan screen yang kedua itu dengan nama biodata. Ini akan menjadi tampilan screen dari biodata ya. Ini tampilan biodata, screen biodata ya. Ya, di screen biodata ini kita atur terlebih dahulu. Jadi posisinya supaya ada di tengah bagian atas. Kemudian saya ingin diberi background colornya itu warnanya supaya agak soft, menjadi light gray. Nah, ini bebas warnanya. Oke, sudah, tinggal kita masukkan komponen-komponennya. Saya membutuhkan komponen untuk biodata biografi ya. Itu nanti kita akan masukkan satu image, kemudian menggunakan vertical scroll arrangement, jadi supaya si biografinya itu atau biodata idolanya nanti bisa di scroll ke atas ke bawah seperti itu hasilnya. Kemudian sebuah label dan juga button. Oke, untuk pertama kita akan memasukkan sebuah image sini, taruh di atas ya. Image sendiri akan langsung kita masukkan atau upload gambarnya ya. Untuk gambarnya itu saya akan menggunakan foto profil ini ya. Kita ambil picture, kemudian upload file ya, kita masukkan gambar profilnya. Kemudian di OK. Nah, ini ukurannya terlalu besar, tinggal kita sesuaikan saja. Saya ingin ukuran gambarnya, height-nya cukup di 20% saja. Nah, untuk width-nya ini bisa disesuaikan ya. Artinya untuk otomatis ini juga sudah pas. Kalau misalkan kurang kecil atau kurang besar bisa disesuaikan ya. Kemudian kita akan membutuhkan vertical scroll arrangement. Ada di layout. Ini ada yang vertical scroll arrangement. Kenapa menggunakan ini? Karena supaya hasilnya itu nanti kita bisa menggunakan scroll gitu. Jadi bisa ke atas ke bawah. Selanjutnya kita butuh sebuah label dan button. Nah, sebelumnya vertical arrangement-nya itu kita atur dulu posisinya menjadi ya, nanti tulisannya akan di samping terus di atas. Kemudian backgroundnya saya menggunakan warna yang sama ya, light gray, sama dengan background. Kemudian height-nya kita fill parent. Kenapa fill parent? Supaya menyesuaikan si layar ya. Width-nya juga sama, fill parent juga. Oke, tinggal kita isi dengan sebuah label. Dan juga button untuk tombol kembali ke menu utama. Ini taruh di bagian bawah sini ya. Nah, ini tombol untuk nanti kembali ke menu utama. Untuk label kita isi terlebih dahulu, atur dulu labelnya menjadi width-nya itu fill parent.
ini supaya tulisannya nanti menyesuaikan layar ya. Kemudian tinggal kita kopikan biografi atau biodata yang sudah kita cari sebelumnya. Tinggal kita blok, klik copy, ya, kemudian kita paste di bagian teks ya. Ini sudah tercantum. Selanjutnya untuk button, kita atur buttonnya. Saya ingin warnanya, background buttonnya menjadi lebih gelap ya. Selanjutnya tulisannya juga menjadi lebih bold, hanya tetap 14 saja. Kemudian tulisannya menjadi tombol menu utama. Jadi tombol ini nanti akan kembali ke menu utama. Nah, ini bentuknya kita ganti menjadi rounded ya. Jadi seperti tombol seperti itu ya. Tulisannya bisa diganti, text colornya misalkan mau warna apa, menggunakan hitam saja. Nah, ini untuk tampilan di screen biodata sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dari screen untuk menu selanjutnya, yaitu menu foto ya. Tinggal kita tambahkan saja di sini screennya. Jadi ini untuk screen foto ya. Dan nanti kita membutuhkan sebuah vertical scroll arrangement, kemudian beberapa gambar sudah kita siapkan. Di sini ada gambarnya. Saya punya 10 gambar, mungkin nanti saya akan membuat 5 atau 6 saja ya. Oke, untuk screen fotonya kita atur terlebih dahulu supaya posisinya juga di tengah, kemudian ini di atas. Backgroundnya sama, kita gunakan yang light gray. Selanjutnya untuk posisinya, kalau posisinya potret seperti ini, untuk landscape tadi kita ke screen orientation, kemudian ke landscape ya. Ini posisinya, misalkan ingin landscape ya, kita gunakan yang biasa saja. Ini yang potretnya. Selanjutnya kita masukkan sebuah vertical arrangement, vertical scroll arrangement ya. Jadi kita butuh vertical scroll arrangement supaya bisa di scroll. Ini diatur juga jadi tengah, kemudian warnanya juga sama light gray. Kemudian ini ukurannya menjadi height-nya fill parent, width-nya juga sama fill parent. Tinggal kita butuhkan sebuah button ya, tombol untuk kembali sama seperti tadi, kita taruh paling bawah ya. Tombolnya itu ada di bawah si vertical scroll arrangement ya. Ini untuk tombol kembali ke menu utama ya. Kita buat dulu untuk tombol menu utamanya sama seperti tadi. Saya menggunakan dark gray, terus tulisannya tebal, kemudian fontnya monospace supaya sama dengan yang tadi ya. Selanjutnya tulisannya, dan si bentuk ininya kita pilih rounded. Oke, kita akan menambahkan gambar ya. Ini gambar yang sudah kita siapkan, dan juga label sebuah nama atau judul dari gambar-gambar foto-foto ini ya. Yang pertama kita butuh sebuah image dan juga label.
Saya akan memasukkan 6 image ya. Jadi dari sini ini ada 10, kita masukkan 6 saja. Kalau misalkan mau 10 juga bisa ya. Akan masukkan contoh 6 saja dulu. Di sini kita masukkannya di bagian vertical scroll ya. Image label. Kita upload dulu fotonya dari image ini. Yang pertama pilih picture, kemudian upload, pilih foto pertama, kemudian oke. Kalau misalkan ukurannya terlalu besar, itu bisa kita sesuaikan di bagian height dan width-nya ya. Jadi disesuaikan saja ukurannya. Nah, ini menurut saya sudah pas, jadi tidak saya rubah ya di bagian height dan width-nya. Kemudian kita di bagian label itu kita ambil judulnya di sini ya. Ini buku nomor 1, judulnya ini. Kita copy, kita pastikan pada teks per label ini. Ya, ini sudah jadi ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, gambarnya kita upload. Ini gambar kedua. Ini untuk tampilannya kan sudah kayak penuh gitu ya. Kita bisa siasati dengan masuk ke image 1 terlebih dahulu. Ini bagian visible-nya kita nonaktifkan terlebih dahulu, jadi tidak terlihat seperti itu ya. Kalau misalkan visible-nya dihilangkan checklistnya, itu tidak akan terlihat. Nih, jadi kita nonaktifkan supaya kita bisa gampang menyusunnya. Ini yang image 2, ini ukurannya juga sudah pas menurut saya, tinggal visible-nya dinonaktifkan. Kita tambahkan lagi image ketiga. Oh, ini sebelumnya teks label 2 ini belum dikasih nama. Ini tinggal kita copy dan pastekan di bagian teks. Ini yang gambar yang ketiga dan juga labelnya, judulnya ya. 3. Nah, ini tinggal kita visible-nya dihilangkan juga. Ini label ke-3. Ketiga, kita lanjut buku ke-4. Buku ke-5, buku ke-6 ya. Ya, kita visible-nya dinonaktifkan. Judul ke-4. Ya, saya sarankan membuatnya menggunakan laptop, PC atau komputer ya, supaya lebih gampang. Karena kalau menggunakan Android gadget P gitu, itu agak kesulitan biasanya. Buku ke-5 ya. Ini tinggal kita visible-nya dinonaktifkan dulu. Label ke-5, ke-6 ya, terakhir yang dimasukkan ya. Kalau mau 10-10-nya juga bisa, tapi saya masukkannya 6 saja ya. Oke, jadi untuk memunculkan lagi tinggal kita klik image-nya, kemudian visible-nya kita aktifkan. Yang kedua juga sama, ketiga, keempat, kelima, dan gambar ke-6. Oke, ini untuk tampilan di bagian foto ya. Selanjutnya kita akan membuat di tampilan di bagian screen untuk video ya. Kita akan membuatnya lagi
screen video. Kita tambahkan lagi di sini video. Nah, ini untuk tampilan screen video ya. Kita atur terlebih dahulu screennya. Sini menjadi center. Kemudian kita butuhkan itu web viewer karena saya akan memasukkan YouTube di sini. Jadi kita akan connect-kan si screen ini dengan link YouTube ya. Jadi kita butuh di media itu sebuah ya, di user interface itu kita butuh sebuah web viewer ya. Kita masukkan di sini web viewer. Selanjutnya kita butuh button, sebuah tombol untuk kembali ke menu seperti sebelumnya ya. Nah, ini sama, kita akan atur, usahakan disamakan untuk tombol button ke menu utama ya, supaya sama. Oke, ini untuk tampilannya seperti ini. Kita lanjutkan, tinggal ke blok kodenya ya. Jadi kita sudah mempunyai 4 screen ya. Di sini screen pertama menu utama, screen kedua biodata, screen ketiga itu untuk foto, screen keempat untuk video ya. Kita kembali ke menu utama dulu. Jadi di sini saya akan memberi kode di setiap tombol ke screennya itu ya. Oke, lanjut kita ke menu blok kode di bagian screen 1 ya, atau menu utama. Ini tampilannya. Kita membutuhkan pertama-tama di bagian button biodata, kita pilih yang when button biodata klik. Ini selanjutnya kita butuh untuk mengelingkan atau pindah screen ke screen biodata ya. Kita masukkan yang kontrol, kita pilih yang open another screen name. Ini tinggal kita tujukan ke link biodata atau yang biodata ya. Jadi button biodata ke screen biodata. Selanjutnya yang kedua button foto, kita masuk ke kontrol lagi, pilih yang screen juga, open another screen name itu kita ganti menjadi foto. Satu lagi, ini button video itu sama, masukkan yang bagian kontrol, kemudian kita ganti tujuannya ke video. Nah, untuk menu utama ini buttonnya sudah bisa langsung pindah ke setiap screen biodata, foto dan juga video ya. Selanjutnya kita masuk ke screen biodata. Ya, di screen biodata ini kita akan memasukkan kode di menu utama. Jadi misalkan diklik menu utama, ini akan kembali ke screen menu utama atau screen 1 ya. Ini kita masuk ke blok, kemudian sama kayak tadi, button 1, ini tinggal kita masukkan kontrol, kemudian ke screen 1 ya. Oke, ini untuk di biodata
screen biodata itu ada cuman satu tombol ke menu utama ya. Ini saja. Kemudian kita lanjut ke screen foto. Ini juga ada satu button untuk kembali ke menu utama, berarti sama kayak tadi. Tinggal kita masukkan saja button 1 ini ke kontrol, kemudian screen 1 ya, atau screen menu utama. Oke, sudah. Selanjutnya ke screen ke video ya. Selanjutnya ini di screen video ya. Saya akan jadi setelah di menu ini, ketika ini diklik akan masuk langsung ke link YouTube-nya ya. Jadi kita masuk ke screen video ya. Selanjutnya di sini ke blok kode, kita masukkan when button ya. Kita masukkan dulu di sini, klik yang screen videonya, kita pilih yang when video installation. Ya, kita pilih yang ini. Jadi ini nanti si screennya akan langsung masuk ke tujuan dari linknya ya. Link yang akan saya cantumkan itu link di YouTube. Setelah ini kita pilih yang web viewer, kita masukkan yang ada URL gitu. URL ini ya. Ya, di sini tinggal kita masukkan teks yang ditujukan untuk link YouTube-nya. Saya contohkan, misalkan di sini masukkan teksnya, kemudian pilih yang kosong. Nah, selanjutnya kita masukkan link YouTube-nya. Ini link YouTube yang sudah saya ambil ya. Bisa kita buka dulu, atau kita cari dulu YouTube mana yang akan kita koneksikan ke screen video ya. Ini YouTube yang akan kita ambil linknya. Kita bisa ambil linknya, klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya kita buka lagi web MAT app inventornya. Nah, di sini dipastikan pada teks yang tadinya kosong ya. Tinggal diklik kanan, kemudian pastikan ya. Ini linknya yang akan langsung menuju ke YouTube-nya. Selanjutnya nanti kita akan membuat tombol kembali ke menu utama ya. Sama seperti yang tadi, kita masuk ke buttonnya, kemudian ke kontrol, pilih yang skin 1 ya. Di sini ya, ini untuk blok kodenya pada bagian screen video. Ini linknya yang akan kita gunakan, kemudian kita kembali ke desain. Nah, ini menu yang untuk kembali ke menu utama. Kita kembali ke screen menu utama. Nah, ini tampilan screen menu utama. Ya, selanjutnya kita tinggal konekkan supaya muncul barcode ya. Kita connect, kemudian AI companion. Nah, di sini tinggal kita menyekan menggunakan aplikasi MIT AI 2 companion ya di HP yang sudah terinstall aplikasinya. Ya, kita akan coba untuk mengkonekkan menggunakan HP. Ya, di sini saya akan menggunakan aplikasi MIT AI 2 companion. Kita klik, kemudian kita scan QR code seperti biasa. Ya, kita tunggu prosesnya. Ya, ini tampilan aplikasi ya. Jadi tampilannya ini landscape ya, memanjang seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian screen untuk biodata terlebih dahulu. Kita klik si buttonnya ini. Ini menu atau button dari screen biodata ya. Ini bisa di scroll ya, tinggal kita
saja ke atas, bisa ke atas, ke bawah. Ini untuk biodata. Kemudian kita ke menu utama, ini tombolnya. Ini akan kembali lagi ke menu utama aplikasi Idola ya. Selanjutnya saya akan membuka bagian screen untuk foto. Nah, ini juga sama, ini ada daftar buku-bukunya ya. Ini bisa juga kita scroll ke atas, ke bawah. Ini buku-buku yang tadi sudah kita upload beserta nama bukunya ya, keterangan bukunya. Oke, kita kembali lagi ke menu utama ya, yang terakhir ke screen video atau ke YouTube ya. Ini diklik. Nah, ini akan langsung masuk ke tampilan YouTube. Bisa di scroll juga. Nah, ini bisa suaranya diaktifkan. Massive. You see, it's not just money. We have to step back and look at the bigger picture. So what do? In every one of us is a poor person. There's still a poor person inside me. There's also a middle class person. The middle class person wants security. They want that steady paycheck. And there's a rich person. Nah, ini untuk ke menu utama. Jadi ini sudah aktif semua ya, untuk tombol dan juga screen-screennya. Ya, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih.